Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 11, Siasat Licik Carikan Jodoh Baru. Mendengar suara benda jatuh, Felix terperanjat. Dia langsung bangun dari tidurnya dan mencari sumber suara. Suara yang terdengar dari dapur membuatnya bergegas menuju ke sana. "Auk!" teriak Chika saat tangannya terkena pecahan kaca yang dia punguti. Melihat jari Chika yang berdarah membuat Felix langsung panik, berjongkok dan mensejajarkan tubuhnya dengan Chika. Felix menarik tangan Chika dan menyesap jari jemarinya, berharap jika aliran darah yang keluar akan terhenti. Mendapati Felix menyesap jarinya, membuat Chika tertegun. Dia menatap Felix lekat. Sebenarnya ini bukan pertama kalinya Felix menyentuhnya, tetapi entah perasaan aneh tiba-tiba menghampirinya. Dia hanya membantuku seperti saat dia menggendongku saat pingsan dan saat memapah aku menuju UGD. Chika menampik perasaan aneh itu dan meyakini jika itu hanya sebuah rasa empati saja, seperti yang dilakukannya tadi saat dirinya pingsan. Apa sudah lebih baik? Wajah Felix begitu terlihat panik. Tidak baik. Tanpa sadar kalimat itu yang keluar dari mulut Chika. Sekuat apa dia mencoba menampik perasaan aneh itu, dia tahu jika perasaannya sedang tidak baik-baik saja. Mata Felix yang sedang fokus melihat jari jemari Chika, beralih menatap wajah Chika. Dahinya berkerut diiringi matanya yang menyipit, merasakan bingung dengan jawaban Chika. Akan tetapi melihat tatapan Chika yang kosong membuatnya semakin merasa aneh. Seolah wanita yang berada di hadapannya itu sedang tidak fokus dan jawaban yang diberikan padanya bukan jawaban atas pertanyaannya. Chika. Felix mencoba memanggil Chika. Panggilan Felix itu mampu mengembalikan kesadaran Chika. "Hah, apa?" tanyanya bingung. "Apa jarimu sudah jauh lebih baik?" Felix mengulang kembali pertanyaannya yang tadi diberikan pada Chika. Manik mata Chika beralih pada jari jemarinya, melihat darah yang tadi keluar seketika berhenti. "Aku baik-baik saja." Dia menarik tangannya perlahan, sedikit merasa tidak enak dengan apa yang baru saja dilakukan Felix. "Apa yang kamu lakukan?" tanya Felix yang ingin tahu. Matanya melihat gelas yang pecah dan ada sedikit percikan darah. "Aku tadi haus dan berniat minum, tetapi aku sedikit pusing, akhirnya menjatuhkan gelas yang aku bawa." Chika menjelaskan dengan wajah penuh penyesalan karena telah memecahkan gelas. "Kenapa tidak memanggil aku?" Dengan tatapan teduh dan suara yang lembut, Felix bertanya pada Chika. "Apa aku yang merasa dia lembut sekali? Apa aku saja yang tidak tahu?" "Aku tidak mau merepotkan," ucapnya cepat. Bangkit dari berjongkok, Chika menghindari kontak yang lebih intens dengan Felix. "Aku akan membersihkannya." Felix langsung berdiri dan memegangi lengan Chika lembut. "Biar aku saja." Mata Chika beralih menatap tangan Felix yang memegangnya. Mendapati tatapan Chika, Felix langsung melepaskan cengkeramannya di lengan Chika. "Maaf." "Tidak apa-apa." Chika membuang wajahnya untuk menjauhkan wajahnya yang merona. Dia tidak mau Felix melihat dia yang sedikit salah tingkah. Tatapan Chika yang menatap arah lain membuat Felix sadar jika Chika berusaha menghindarinya. Dia menguatkan hati melihat Chika yang belum bisa menerimanya. "Duduklah, aku akan mengambilkan minum untukmu dan akan aku bersihkan pecahan gelas ini." Felix menunjuk meja makan. Chika mengangguk dan berlalu ke meja makan untuk menunggu Felix. Sesaat kemudian, Felix datang dengan segelas air. "Terima kasih."
ucapnya. Iya. Jawab Felix dengan menyelipkan senyuman di wajahnya. Kemudian, dia berbalik untuk membersihkan pecahan gelas. Sambil minum, Chika memerhatikan Felix yang sedang membersihkan pecahan gelas. Pria yang sekarang menjadi tunangannya itu dengan telaten membersihkan pecahan gelas hingga mencari serpihan-serpihan kecil di sekitar dapur. Apa yang ada kamu butuhkan lagi? Tanya Felix sesaat kembali menghampiri Chika. Tidak. Jawab Chika disertai gelengan. Apa kamu masih pusing? Masih sedikit. Chika memang masih merasakan kepalanya yang masih berdenyut. Besok jangan memaksakan diri untuk begadang malam, jika sebenarnya kamu tidak kuat. Felix menatap Chika dengan tersenyum, mengingat bagaimana Chika tidak mau pulang saat dia mengajaknya pulang. Aku hanya ingin tahu dunia malammu. Alasan itu yang dipakai Chika. Ingin tahu dunia malamku atau mantan kekasihku? Felix tahu jika Chika ingin sekali melihat salah satu dari kekasihnya datang ke klub. Chika menelan salivanya saat Felix tahu alasannya semalam. Memang benar jika dia menunggu kekasih Felix datang. Apa yang ingin kamu tahu? Aku akan mengatakannya. Felix menatap lekat wajah Chika. Benarkah? Mata Chika berbinar senang dengan apa yang dikatakan Felix. Seolah dia menemukan jalan keluar dari permasalahannya. Iya, tetapi nanti setelah kamu sembuh, aku akan ceritakan semuanya. Hanya itu yang bisa Felix lakukan, melepas belenggu masa lalu untuk menggapai masa depan. Chika mengangguk senang, pikirannya sudah melayang menyiapkan amunisi untuk bisa lepas dari rencana pernikahan dengan Felix. Sekarang istirahatlah, ucap Felix. Tapi aku lapar, jawab Chika polos. Felix tersenyum kembali mendengar jawaban polos Chika. Melihat Chika begitu membuat Felix gemas. Ingin rasanya Felix mendaratkan kecupan bertubi-tubi di wajah menggemaskan itu, tetapi sayangnya itu hanya khayalannya saja. Baiklah, aku akan pesan melalui aplikasi. Felix berdiri dan mengambil ponselnya di ruang tamu untuk memesan makanan. Suara bel apartemen terdengar. Felix langsung bergegas membukanya. Tepat dugaannya itu adalah kurir makanan. Menerima makanan yang dipesannya, dia kembali masuk ke dalam apartemen. Di meja makan, Chika sudah menunggu. Sebenarnya dia sangat mengantuk, tetapi perutnya yang lapar membuatnya lebih memilih makan dahulu. Felix memesan bubur seafood dari salah satu restoran langganannya. Saat dibuka, aroma gurih tercium dan membuat perut semakin tergoda untuk segera memakannya. Ini, ucap Felix seraya memberikan satu mangkuk bubur pada Chika. Chika menerima dan langsung menyantapnya. Rasa gurih perpaduan dari bubur dengan santan serta udang, benar-benar memanjakan lidah. Dengan lahap Chika memakannya, tak ada suara di meja makan, yang ada hanya keheningan. Melihat Chika yang makan dengan lahap membuat senyuman tipis di sudut bibir Felix. Wanita di hadapannya tak malu sama sekali saat makan dengan lahap, berbeda dengan kekasihnya dulu yang tampak anggun dan menjaga sikap saat makan. Pelan-pelan, tidak ada yang meminta. Suara Felix akhirnya terdengar, mendapati Chika yang makan terburu-buru membuatnya menegurnya. Aku mengantuk. Jadi aku ingin segera makan dan tidur kembali. Tanpa mempedulikan teguran Felix, Chika terus saja dengan lahap memakan makanannya. Tapi tidak dengan terburu-buru, ucap Felix. Tangannya meraih tisu di hadapannya dan langsung mengusap bibir Chika yang terkena makanan. Lihatlah, mulutmu sampai belepotan seperti ini. Chika terkesiap saat tangan kekar Felix mengusap wajahnya. Degup jantungnya begitu terasa hingga membuatnya sedikit salah tingkah.
Akan tetapi dia berusaha menetralkan perasaan berdebarnya itu. Sudah berapa kali kamu menyentuhku? Tanya Chika seraya meraih tisu yang sedang digunakan Felix mengusap bibirnya. Entah. Felix melepas tisu yang diraih Chika. Saat kamu pingsan tadi aku menggendongmu, saat di mobil aku meletakkan kepalamu di pahaku, dan saat di rumah sakit aku memapahmu. Dengan polos Felix menjelaskan bagaimana dia menyentuh Chika. Chika memutar bola matanya malas. Dia tidak menyangka jika seharian Felix menyentuhnya, dan jika sudah dihitung harusnya itu bisa menjadikan alasan pembatalan rencana pernikahannya. Tapi itu tidak bisa dihitung melanggar persyaratanmu. Tak ingin disalahkan dan mengakibatkan rencana pernikahannya gagal, Felix langsung berbicara kembali. Menghembuskan napasnya kasar, Chika benar-benar mengatur kesabarannya. Dia menyadari apa yang dilakukan Felix memang seharusnya. Kalau dia tidak menyentuhku, bagaimana dia menolongku? Kecuali kalau memang kamu mau digendong Kak Regan atau Brian. Ucap Felix lagi seraya memasukkan makanan ke dalam mulutnya. Bisa semalu apa jika sampai Pak Regan atau Brian yang menggendong aku? Pertanyaan itu menggema di pikiran Chika. Dia merasa pasti dia akan sangat malu sekali jika sampai atasannya menggendongnya. Apalagi jika suami dari temannya itu yang akan menggendongnya. Lalu mengusap bibirku tadi? Tanya Chika tak mau kalah. Itu tidak masuk hitungan. Aku menyentuhmu dengan tisu, jadi tidak bisa dikatakan menyentuh. Felix tersenyum puas saat mendapati jika dirinya tidak bersalah. Chika memanyunkan bibirnya, yang dikatakan Felix memang benar jika dia tidak menyentuhnya secara langsung. Kali ini aku akan memaafkanmu, tetapi jika kamu menyentuhku karena... Chika menghentikan peringatan yang akan dia berikan pada Felix. Karena nafsu? Tanya Felix memastikan kalimat apa yang dihentikan Chika. Pipi Chika merona saat mendengar jawaban Felix. Sebenarnya memang itu yang ingin dia katakan. Tenang saja, aku tidak akan menyentuhmu sampai saat di mana kamu mengizinkan. Ucap Felix mengedipkan matanya. Mimpi saja. Chika masih tidak bisa membayangkan jika harus disentuh Felix, tangan pria itu pasti sudah banyak menyentuh para wanita. Karena tidak mau melanjutkan perdebatan, Chika memilih untuk menghindar. Dia pamit ke kamar untuk istirahat karena masih mengantuk. Felix melihat Chika yang hilang dari pandangannya. Senyum tipis tertarik di sudut bibirnya. Aku tahu kamu akan sulit menerimaku, tetapi aku akan berusaha menaklukkan kamu. Chika melenguh saat merasakan tidurnya begitu nikmat. Membuka matanya perlahan, dia mengedarkan pandangannya. Jam 8. Ucap Chika, matanya beralih melihat jendela yang tampak terang. Buru-buru Chika mengambil ponselnya untuk memastikan kembali jika yang dilihatnya adalah jam 8 pagi. Namun, saat ingin meraih ponselnya, dia melihat secarik kertas di atasnya. Aku sudah meminta izin pada Kak Regan hari ini, jadi kamu bisa istirahat di apartemen seharian. Aku juga sudah siapkan makanan untukmu, jadi kamu tidak perlu repot-repot keluar-keluar. Semoga cepat sembuh. Chika membaca tulisan yang berada di kertas itu. Matanya memicing saat melihat nama yang tertera di bawah pesan itu. Tunanganmu. Ucapnya melafalkan sebutan yang Felix sematkan di secarik kertas yang diberikannya. Chika kembali meletakkan secarik kertas yang dia berikan, melanjutkan mengambil ponselnya. Melihat jam yang tertera di layar ponselnya, dia menggeleng. Dia merutuki dirinya sendiri yang tidur begitu lama. Memutar kembali memorinya, mengingat jika dia kemarin tidur jam 4 sore hingga pagi. Aku tidur atau pingsan? Gumamnya.
Perutnya yang kembali lapar akhirnya membuatnya bangkit dari tempat tidur. Namun, dia memilih untuk mandi terlebih dahulu agar tubuhnya lebih segar. Tubuhnya yang segar seusai mandi membuatnya lebih bersemangat. Keluar dari kamar, dia menuju ke meja makan. Benar saja yang dikatakan Felix jika dia sudah menyiapkan makanan. Menarik kursi, dia mendudukkan tubuhnya. Secarik kertas kembali dia temukan di atas meja. Selamat makan. Jangan lupa minum obat jika kepalamu masih pusing. Tunanganmu. Chika mendengus kesal saat Felix seolah memberi penegasan jika dia adalah tunangannya. Karena tidak mau membuat mood paginya berantakan, Chika memakan makanan yang disiapkan Felix. Saat makan senyum tertarik di sudut bibir Chika. Dia memikirkan Felix yang begitu baik padanya. Kamu harus dapat wanita lain yang bisa mencintaimu. Chika berpikir akan membuat Felix menemukan wanita yang tepat untuknya sebelum dirinya pergi. Melanjutkan makannya, dia menikmati makan yang disediakan Felix. Tubuhnya yang sudah lebih sehat membuatnya lahap makan. Saat menikmati makan, suara ponselnya berdering. Chika beralih melihat siapa yang menghubunginya. Wajahnya berbinar melihat Sea yang menghubunginya. Buru-buru dia meletakkan sendok dan beralih meraih ponselnya. Kemudian dia menyapa Sea di seberang sana. Kamu sakit apa? Tanya Sea yang penasaran. Sea yang diceritakan Brian jika Chika pingsan sangat khawatir. Sebenarnya dia ingin langsung menjenguk kemarin saat Brian memberitahu, tetapi dia suaminya melarang karena tidak mau Sea pergi kemana-mana. Aku hanya kelelahan. Sedikit lucu saat harus mengakui jika dia pusing karena kurang tidur. Rencananya aku dan Kak Sally akan menjemput anak-anak di rumah Mama. Nanti kami akan ke apartemenmu menjenguk. Sea menjelaskan rencananya kali ini. Benarkah, aku akan menunggu kedatangan kalian? Chika begitu senang mendengar jika Sea, Sally dan dua bayi akan datang. Paling tidak seharian dia tidak akan bosan. Iya, sampai berjumpa nanti. Chika mengiyakan ucapan Sea dan mematikan sambungan telepon. Kemudian dia melanjutkan makannya. Suara bel apartemen membuat Chika buru-buru untuk membuka pintu. Tepat pintu dibuka, dua wanita cantik dengan menggendong balita berdiri di depan pintu. Halo. Suara Sally yang riang menyapa Chika. Dia langsung menautkan pipi pada Chika. Senang sekali kalian mau datang. Ucap Chika seraya menerima tautan pipi Sally. Kemudian beralih pada Sea yang berdiri di samping Sally. Iya, kami sengaja datang untuk menemanimu. Sea tersenyum menggoda temannya. Astaga, bagaimana aku harus berterima kasih jika istri CEO yang datang? Ucap Chika menyelipkan tawa. Tangannya melebarkan pintu, memberi ruang Sea dan Sally untuk masuk ke dalam apartemen. Cepatlah sembuh, agar kita bisa bersama-sama bersenang-senang. Sally menjawab sambil melangkah masuk ke dalam apartemen. Di belakang Sea dan Sally ada supir yang mendorong stroller dan membawa beberapa kantung makanan. Sally meminta untuk meletakkan kantung berisi makanan di atas meja. Kalau tamunya seperti kalian, aku akan berhemat banyak. Chika tersenyum melihat apa yang dibawa Sea dan Sally. Dua wanita itu membawa buah dan beberapa makanan. Sea dan Sally tersenyum. Mereka berdua menidurkan Al dan Elle di dalam stroller. Dua bayi itu tadi tertidur saat mominya berjalan menuju ke apartemen Chika. Sakit apa kamu? Selesai menidurkan anaknya, Sea duduk di sofa berseberangan dengan Chika. Aku hanya kelelahan karena kurang tidur. Mata Sea memicing mendengar jawaban Chika. Pikirannya melayang kemana-kemana, mengingat jika Chika tinggal dekat dengan Felix. Felix tidak melakukan apa-apa padamu, kan? Tanyanya. Tidak.
dia tidak melakukan apa-apa padaku. Chika menjawab seraya menggelengkan kepalanya. Lalu kamu kurang tidur kenapa? Sally yang ikut bergabung duduk di samping Sea, ikut juga menimpali pembicaraan Sea dan Chika. Aku ke klub dengan Felix dan akhirnya membuat aku kurang tidur. Apa? Pekik Sea dan Sally. Sesaat kemudian mereka menutup mulut mereka karena takut suara mereka mengganggu dua bayi yang sedang tertidur pulas. Felix mengajakmu ke klub? Sea merendahkan intonasi suara agar tidak mengganggu anaknya. Dia memajukan tubuhnya menatap dengan penuh rasa penasaran. Tangannya juga mengepal mengetahui Felix mengajak Chika ke klub. Bukan Felix yang mengajak aku, tetapi aku yang sengaja ingin ke sana. Chika mencoba menjelaskan pada Sea dan Sally. Kamu. Sea dan Sally saling memandang. Mereka merasa heran kenapa bisa Chika yang mengajak. Iya, aku ingin mengenal Felix. Sea menerawang ke dalam bola mata Chika, mencari kebenaran atas apa yang diucapkan oleh Chika. Apa mengenal Felix harus ke klub? Pertanyaan menohok dari mulut Sea terdengar. Sejauh apa yang dilakukannya dulu untuk mengenal Brian, tidak sekalipun dia menginjakan kaki ke dalam dunia hitam yang pernah Brian lakukan. Aku. Chika bingung menjelaskan apa. Dia tidak mungkin mengatakan jika dia ingin berusaha membatalkan rencana pernikahannya. Kamu belum membuka hati sungguh-sungguh. Satu kalimat lagi yang Sea ucapkan dan mampu membungkam Chika. Sally memilih diam saja. Untuk urusan dengan masa lalu yang kelam bukan keahliannya. Baginya Sea lebih berpengalaman. Coba mengerti posisiku. Aku tidak mencintainya. Chika akhirnya mengungkapkan isi hatinya. Akhirnya Sea mendapati jawaban itu. Jawaban sebenarnya yang membuat Chika mengajak ke klub. Akhiri saja jika kamu tidak bisa mencintainya. Kamu tahu bukan jika papaku yang menyetujuinya dan dia seyakin itu dengan Felix. Itulah alasan kuat yang membuat Chika tidak berkutik. Papamu saja seyakin itu, bagaimana bisa kamu tidak yakin? Sea melontarkan pertanyaannya dengan nada sindiran. Cobalah mengenalnya lebih dalam, jika memang dia tidak layak untukmu. Paling tidak kamu punya alasan tepat untuk meninggalkan. Yang dibilang Sea benar, kenapa tidak berusaha memahami Felix dulu? Sally ikut menimpali ucapan Sea. Chika terdiam, dia mencerna semua yang diucapkan oleh Sea. Sejauh ini dia terus berusaha menggagalkan rencana pernikahannya, tanpa mengenal benar-benar Felix seperti apa. Sudah. Kita bahas lain kali lagi. Sekarang ayo kita makan. Sally memecah ketegangan yang tercipta. Ayo kita makan. Bersambung.